Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Hidup ini adalah sebuah proses berkelanjutan yang penuh tantangan dan cobaan yang datang silih berganti tanpa henti. Ingatlah satu hal penting, tidak ada penderitaan yang kekal. Semua luka pasti sembuh, semua tangis pasti reda, semua kesulitan pasti berakhir. Tidak ada malam yang abadi, pasti akan datang pagi. Tidak ada hujan yang terus turun, pasti akan datang cerah. Begitu pula dengan hidupmu. Penderitaanmu akan berakhir, kesulitanmu akan berganti, dan hadiah itu pasti tiba. Maka teruslah melangkah. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah sebelum hadiah itu datang. Setiap kesulitan, cobaan, dan tantangan adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran seseorang. Melalui ujian-ujian ini, seseorang belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, dewasa, bijaksana, dan rendah hati. Di balik setiap kesulitan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membantu seseorang untuk lebih menghargai hidup dan hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa. Meskipun hidup penuh ujian, selalu ada kebahagiaan yang disediakan dan keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kuncinya adalah kesabaran dan ketulusan untuk melewati cobaan dengan baik. Ujian hidup dianggap sebagai bagian dari sunnatullah, ketetapan Allah, yang bertujuan untuk melihat kualitas amal dan keimanan umat manusia. Hidup ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berusaha keras, kita berdoa, kita berharap, tetapi yang datang justru cobaan dan penderitaan. Hati pun bertanya-tanya, mengapa harus aku yang merasakan semua ini? Mengapa jalan hidupku terasa begitu berat, seakan tidak ada ruang untuk bernapas lega? Namun, pernahkah kita berpikir bahwa di balik setiap penderitaan, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin belum kita mengerti sekarang. Penderitaan bukanlah tanda Allah membencimu. Penderitaan justru seringkali menjadi tanda bahwa Allah sedang mengajarimu. Ibarat seorang guru yang ingin muridnya naik kelas, maka ujian harus diberikan. Tanpa ujian, murid tidak pernah tahu sejauh mana kemampuannya. Begitu pula dengan hidup. Tanpa ujian, kita tidak pernah tahu seberapa kuat hati kita. Tanpa penderitaan, kita tidak pernah tahu seberapa besar kesabaran kita. Dan tanpa rasa sakit, kita tidak pernah benar-benar tahu arti sebuah kebahagiaan. Allah tidak pernah salah dalam memberi takdir. Jika hari ini kamu menangis, bukan berarti esok kamu tidak akan tersenyum. Jika hari ini kamu kehilangan, bukan berarti esok kamu tidak akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Allah selalu punya cara untuk membalas setiap luka dengan hadiah yang indah. Namun hadiah itu tidak diberikan dengan mudah. Hadiah itu hanya untuk mereka yang sabar, hanya untuk mereka yang tetap bertahan, hanya untuk mereka yang percaya bahwa setiap sakit pasti ada obatnya. Ingatlah firman Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama. Artinya, di balik kesulitanmu, kemudahan itu sudah menunggu. Di balik penderitaanmu, hadiah itu sudah ada. Hanya waktunya saja yang belum sampai. Lihatlah para nabi yang juga diuji dengan penderitaan. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun, namun kesabarannya berbuah kesembuhan dan keberkahan. Nabi Yusuf diuji dengan dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak hingga dipenjara, namun akhirnya Allah memberinya kedudukan mulia di Mesir. Nabi Muhammad diuji dengan hinaan, cacian, bahkan ancaman, namun akhirnya Allah meninggikan derajatnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semua itu menunjukkan bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Penderitaan adalah jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Maka jangan buru-buru berburuk sangka kepada Allah. Jangan merasa hidupmu sia-sia. Jangan menganggap tangisanmu tidak berarti, karena setiap air mata yang jatuh, Allah mengetahuinya. Setiap doa yang lirih kamu ucapkan, Allah mendengarnya. Dan setiap luka yang kamu simpan, Allah menuliskannya sebagai pahala kesabaran. Percayalah, hadiah itu sedang menunggumu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti akan datang pada waktunya. Dan saat hadiah itu datang, kamu akan mengerti mengapa dulu kamu harus melalui penderitaan ini. Kamu akan tersenyum sambil berkata,
Andai aku tahu ada hadiah seindah ini, aku tidak akan pernah mengeluh sedikit pun. Itulah janji Allah bahwa tidak ada kesulitan yang sia-sia, tidak ada penderitaan yang tidak berganti dengan kebahagiaan, tidak ada luka yang tidak berganti dengan kesembuhan. Tugasmu hanya satu, bersabar dan percaya. Sebab di balik penderitaanmu, ada hadiah dari Allah yang sedang menunggumu. Kadang kita merasa bahwa penderitaan adalah akhir dari segalanya. Kita merasa terjebak dalam gelap tanpa cahaya. Kita merasa sendirian, seakan tidak ada yang peduli. Namun ingatlah, ketika semua orang menjauh, Allah tetap dekat. Ketika semua orang tidak mengerti, Allah selalu mengerti. Ketika semua orang mengecewakan, Allah tidak pernah mengecewakan. Inilah mengapa kita harus menaruh harapan hanya kepadanya. Jangan menggantungkan hatimu pada manusia, karena manusia bisa pergi. Jangan berharap terlalu tinggi pada dunia, karena dunia itu fana. Harapan sejati hanya kepada Allah. Dialah yang memberi ujian, dan dialah yang menyiapkan hadiah. Lihatlah orang-orang yang kuat hari ini. Mereka tidak kuat begitu saja. Mereka pernah jatuh, mereka pernah menangis, mereka pernah merasa hancur, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka tetap berdiri meski tertatih. Mereka tetap berjalan meski jalannya penuh duri. Dan akhirnya, Allah memberi mereka hadiah atas kesabaran itu. Kamu pun bisa seperti itu. Jangan remehkan penderitaanmu. Jangan anggap dirimu lemah. Justru penderitaan itu sedang melatih otot hatimu. Semakin besar tekanannya, semakin kuat hatimu terbentuk. Sama seperti seorang atlet yang berlatih. Tanpa beban berat, ototnya tidak akan tumbuh. Tanpa rasa sakit di awal, tidak ada kekuatan di akhir. Begitu pula dengan jiwa kita. Allah tahu seberapa besar kemampuanmu. Ujian yang datang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Jika terasa sangat berat, itu hanya karena kamu belum melihat kekuatanmu sendiri. Kadang Allah menutup jalan agar kita tidak salah arah. Kadang Allah menunda doa agar kita belajar sabar. Kadang Allah memberi penderitaan agar kita lebih banyak sujud. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah cara Allah menunjukkan cintanya. Seandainya Allah biarkan kita hidup tanpa ujian, mungkin kita akan lupa, kita akan sombong, kita akan merasa bisa segalanya. Tetapi dengan ujian, kita belajar rendah hati. Kita belajar bahwa tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Itulah hadiah pertama yang sering tersembunyi di balik penderitaan. Hati yang lembut, jiwa yang rendah hati, kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Hadiah berikutnya adalah kedewasaan. Orang yang pernah jatuh akan lebih hati-hati. Orang yang pernah sakit akan lebih menghargai sehat. Orang yang pernah kehilangan akan lebih menghargai apa yang dimiliki. Itulah pelajaran berharga yang tidak bisa dibeli dengan harta. Dan semua itu lahir dari penderitaan. Maka jangan benci dengan penderitaanmu. Jangan buang waktumu untuk terus mengeluh. Sebab semakin kamu mengeluh, semakin jauh kamu dari hikmah. Tetapi semakin kamu bersabar, semakin dekat kamu dengan hadiah. Ingat, Allah selalu adil. Jika Dia mengambil sesuatu darimu, Dia akan menggantinya. Jika Dia melukaimu dengan ujian, Dia akan menyembuhkannya dengan nikmat. Hanya saja, waktunya bukan sekarang. Waktunya bisa saja besok, lusa, atau bertahun-tahun kemudian. Tetapi, ketika waktunya tiba, semua rasa sakitmu akan terbayar lunas. Dan kamu akan sadar, ternyata penderitaanmu bukan hukuman, melainkan jalan menuju hadiah. Jadi tetaplah percaya, tetaplah bersabar, tetaplah berjalan meski pelan, karena hadiah itu sedang menunggumu. Pernahkah kamu merasa doamu tidak didengar? Kamu sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi jawaban yang datang seakan berbeda dari harapan. Kamu meminta kebahagiaan, tetapi yang datang justru air mata. Kamu meminta kelapangan, tetapi yang datang justru kesempitan. Kamu meminta kesembuhan, tetapi yang datang justru rasa sakit yang lebih panjang. Lalu hatimu bertanya, apakah Allah tidak mendengarku? Jawabannya tidak. Allah selalu mendengarmu. Setiap doa yang keluar dari hatimu naik ke langit. Setiap lirih tangisanmu malam hari tercatat oleh malaikat. Tidak ada yang luput, tidak ada yang sia-sia. Hanya saja jawaban Allah tidak selalu sesuai dengan keinginanmu. Allah tahu apa yang kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan. Seperti seorang anak kecil yang merengek meminta pisau,
tentu ibunya tidak akan memberikannya. Bukan karena ibunya tidak sayang, tetapi justru karena ibunya sangat sayang. Sama halnya dengan Allah. Kadang kita meminta sesuatu yang kita kira baik, tetapi ternyata bisa melukai kita. Kadang kita meminta jalan yang kita kira mudah, tetapi ternyata bisa menjerumuskan. Maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih aman. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan masa depanmu. Inilah rahasia mengapa doa seakan tidak terkabul. Bukan karena Allah menolak, tetapi karena Allah mengganti dengan yang lebih baik. Bukankah Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu." Ayat itu sudah cukup menjelaskan bahwa penderitaanmu hari ini mungkin justru hadiah yang terselubung. Luka yang kamu tanggung hari ini bisa jadi benteng yang menyelamatkanmu dari keburukan lebih besar. Kehilangan yang kamu alami hari ini bisa jadi jalan menuju rezeki yang lebih luas. Kesedihan yang kamu rasakan hari ini bisa jadi sarana mendekatkanmu pada Allah. Dan bukankah itu adalah hadiah yang sangat berharga? Hadiah berupa iman yang semakin kuat, hadiah berupa hati yang semakin dekat, hadiah berupa kesadaran bahwa hidup ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Jika engkau bisa menyadari itu, engkau sudah mendapat hadiah besar bahkan sebelum kebahagiaan dunia datang. Inilah cara Allah mendidik hambanya. Dengan sedikit penderitaan, Allah mengangkatmu. Dengan sedikit air mata, Allah membersihkanmu. Dengan sedikit kehilangan, Allah melatih hatimu untuk siap menerima yang lebih besar. Maka jangan lihat penderitaan hanya dari sisi sakitnya. Lihatlah dari sisi hikmahnya. Jangan fokus pada luka yang menganga. Fokuslah pada obat yang Allah siapkan. Jangan hanya melihat apa yang hilang. Lihatlah apa yang Allah tambahkan. Karena sesungguhnya setiap kali Allah mengambil sesuatu, Dia pasti mengganti dengan yang lebih baik. Hadiah itu kadang berbentuk ketenangan. Hati yang tadinya gelisah berubah menjadi damai. Hadiah itu kadang berupa kekuatan. Jiwa yang tadinya rapuh berubah menjadi tegar. Hadiah itu kadang berupa jalan baru. Pintu yang tertutup Allah ganti dengan pintu lain yang lebih luas. Semua itu adalah hadiah yang menunggu di balik penderitaan. Maka, jangan pernah ragu dengan janji Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semuanya akan kembali padamu dalam bentuk hadiah yang indah, tepat pada waktunya. Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Allah tahu masa depan yang tidak kamu tahu. Allah tahu jalan yang tidak kamu lihat. Allah tahu isi hatimu yang bahkan kamu sendiri tidak mengerti. Maka serahkanlah pada Allah. Pasrahkan hasilnya padanya. Tugasmu hanya berusaha dan berdoa. Tugasmu hanya bersabar dan percaya. Sebab hadiah itu pasti datang. Tidak ada yang lebih indah selain janji Allah yang pasti ditepati. Dan saat hadiah itu tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata, "Ya Allah, ternyata semua penderitaan itu adalah jalan menuju kebaikan yang Engkau siapkan untukku." Itulah saat di mana kamu benar-benar mengerti makna sabar. Itulah saat di mana kamu benar-benar merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan itulah saat di mana kamu akan semakin yakin bahwa setiap penderitaan hanyalah pintu menuju hadiah dari Allah. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Tidak ada satupun manusia yang berjalan mulus tanpa cobaan. Setiap kita pasti merasakan luka, kehilangan, kecewa, atau air mata. Namun ketahuilah, setiap luka itu bukan tanpa makna. Setiap kehilangan itu bukan tanpa tujuan. Dan setiap air mata itu bukan tanpa balasan. Allah telah menetapkan semuanya dengan penuh kasih sayang. Allah tidak menuliskan takdir untuk menyakitimu. Dia menuliskannya untuk mendidikmu. Dia menuliskannya untuk menguatkanmu. Dia menuliskannya untuk membawamu semakin dekat padanya. Maka jangan pernah berpikir bahwa penderitaanmu sia-sia. Penderitaanmu adalah tanda Allah mencintaimu. Rasulullah bersabda, "Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka." Hadis ini jelas menunjukkan bahwa ujian adalah bentuk cinta, bukan benci. Ujian adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Ujian adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Ujian adalah cara Allah menyiapkan hadiah yang lebih besar.
Saudaraku, apakah engkau tidak ingat bagaimana Allah menguji para nabi? Nabi Nuh diuji dengan penolakan kaumnya bertahun-tahun. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah mengorbankan putranya. Nabi Musa diuji dengan kezaliman Fir'aun. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Semua nabi yang mulia itu tidak pernah lepas dari penderitaan, tetapi justru dari penderitaan itu Allah limpahkan hadiah yang besar. Nabi Nuh mendapat kemenangan setelah sabar. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa diselamatkan dan ditinggikan derajatnya. Nabi Yusuf diberi kekuasaan setelah sabar di penjara. Nabi Muhammad SAW diberi kemuliaan sebagai penutup para nabi. Tidakkah engkau melihat bahwa di balik penderitaan selalu ada hadiah yang menunggu? Begitu pula engkau, saudaraku. Jika engkau mampu bersabar, engkau pun akan melihat hadiah itu. Kadang hadiah itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Bisa jadi hadiah itu berupa ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan harta. Bisa jadi hadiah itu berupa kelapangan jiwa yang tidak semua orang memilikinya. Bisa jadi hadiah itu berupa rezeki yang halal dan berkah setelah sekian lama menahan lapar. Bisa jadi hadiah itu berupa sahabat yang tulus setelah kehilangan banyak teman. Bisa jadi hadiah itu berupa iman yang semakin kuat setelah engkau diuji dengan keraguan. Semua itu adalah hadiah dari Allah. Hadiah yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Namun saudaraku, untuk meraih hadiah itu dibutuhkan sabar yang panjang. Sabar yang tidak berhenti di tengah jalan. Sabar yang tidak goyah meski angin cobaan bertiup kencang. Sabar yang teguh meski orang lain meninggalkanmu. Sabar yang ikhlas meski hatimu terluka. Allah tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Allah menjanjikan bahwa setiap jalan sulit akan berakhir dengan kemudahan. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka peganglah janji itu. Jadikan ia pelita dalam hatimu, karena janji Allah tidak pernah salah. Saudaraku, tahukah engkau bahwa hadiah terbesar dari penderitaan bukanlah dunia? Hadiah terbesar dari penderitaan adalah akhirat. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang sabar. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bukankah itu hadiah yang paling indah? Bukankah itu tujuan yang paling mulia? Maka jangan biarkan penderitaan kecil di dunia membuatmu lalai dari hadiah besar di akhirat. Dunia ini hanya sebentar, ujian di dunia ini hanya sementara, tetapi hadiah Allah di akhirat adalah kekal. Bayangkan saudaraku, kelak ketika engkau berdiri di hadapan Allah, lalu semua penderitaan yang engkau rasakan di dunia berubah menjadi timbangan pahala. Bayangkan ketika air matamu yang jatuh dihitung sebagai butir-butir mutiara. Bayangkan ketika luka hatimu yang sabar menjadi sebab Allah memelukmu dengan rahmat-Nya. Tidakkah engkau ingin itu semua? Tidakkah engkau rindu hadiah itu? Maka bersabarlah sebentar lagi, bertahanlah sebentar lagi, karena hadiah itu sudah dekat. Saudaraku, jangan biarkan syaitan membisikkan putus asa di hatimu. Putus asa adalah senjata syaitan untuk menjauhkanmu dari rahmat Allah. Syaitan ingin engkau menyerah. Syaitan ingin engkau berhenti berdoa. Syaitan ingin engkau meninggalkan sabar. Padahal sabar itu hanya sebentar. Padahal hadiah itu sudah menunggumu. Maka lawanlah bisikan itu dengan iman. Katakan pada hatimu, aku tidak sendirian. Ada Allah bersamaku. Katakan pada dirimu, aku tidak akan menyerah, karena Allah sudah menjanjikan hadiah yang indah. Dan yakinlah, dengan keyakinan itu, langkahmu akan lebih ringan, hatimu akan lebih tenang, dan sabarmu akan lebih kuat. Saudaraku, ingatlah satu hal penting. Tidak ada penderitaan yang kekal. Semua luka pasti sembuh. Semua tangis pasti reda. Semua kesulitan pasti berakhir. Tidak ada malam yang abadi, pasti akan datang pagi. Tidak ada hujan yang terus turun, pasti akan datang cerah. Begitu pula dengan hidupmu. Penderitaanmu akan berakhir, kesulitanmu akan berganti, dan hadiah itu pasti tiba. Maka teruslah melangkah. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah sebelum hadiah itu datang. Saudaraku, hadiah dari Allah selalu datang dengan cara yang indah. Terkadang Allah menundanya
agar engkau semakin sabar. Terkadang Allah menggantinya agar engkau semakin ikhlas. Terkadang Allah melipat gandakannya agar engkau semakin bersyukur. Semua itu adalah tanda cinta Allah padamu. Maka jangan ragukan cinta itu. Jangan ragukan janji itu. Allah tidak pernah ingkar janji. Jika Allah berfirman bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, maka pasti akan ada kemudahan. Jika Allah berjanji pahala bagi orang sabar tanpa batas, maka pahala itu pasti akan datang. Dan jika Allah menjanjikan surga bagi orang yang tawakal, maka surga itu pasti menantimu. Saudaraku, kini engkau tahu bahwa penderitaan bukanlah akhir. Penderitaan hanyalah jalan. Jalan yang penuh air mata, jalan yang penuh luka, tetapi juga jalan yang penuh makna. Jalan yang akan mengantarkanmu pada hadiah terindah dari Allah. Maka berjalanlah dengan sabar, melangkahlah dengan doa, bertahanlah dengan tawakal, dan tersenyumlah karena hadiah itu pasti akan datang. Saudaraku, kita telah berjalan jauh dalam renungan ini. Kita telah membicarakan luka, cobaan, kesabaran, dan hadiah dari Allah. Kini, tibalah kita pada bagian terakhir. Bagian yang harus engkau genggam kuat dalam hidupmu, yaitu keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tidak sedetik pun engkau hidup tanpa pengawasannya. Tidak sesaat pun engkau berjalan tanpa penjagaannya. Tidak setetes pun air mata jatuh tanpa sepengetahuannya. Semua yang terjadi dalam hidupmu sudah ada dalam catatan takdirnya. Dan catatan itu ditulis dengan cinta. Catatan itu ditulis dengan rahmat. Catatan itu ditulis dengan tujuan untuk mengangkatmu. Saudaraku, jangan pernah merasa sendirian. Ketika engkau bangun di tengah malam dengan hati gelisah, Allah bersamamu. Ketika engkau duduk termenung dengan mata basah, Allah melihatmu. Ketika engkau menahan sakit tanpa seorang pun yang tahu, Allah mengetahuinya. Dan ketika engkau berbisik lirih dalam doa, Allah mendengarnya. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang percuma, tidak ada sabar yang terbuang. Semuanya Allah kumpulkan. Semuanya Allah catat, semuanya Allah balas dengan cara yang paling indah. Saudaraku, dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Kita tidak diciptakan untuk tinggal selamanya di sini. Kita hanya melewati dunia menuju kampung akhirat. Maka jangan terlalu larut dalam kesedihan dunia. Jangan biarkan luka dunia membuatmu lupa pada tujuan akhir. Dunia adalah ujian, akhirat adalah balasan. Dunia adalah ladang, akhirat adalah panen. Dunia adalah jalan, akhirat adalah rumah. Maka jangan salah memilih. Jangan sampai engkau sibuk mengejar dunia, lalu melupakan akhirat. Jangan sampai engkau menangis karena kehilangan dunia, tetapi lupa menangis karena kehilangan iman. Saudaraku, ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang syalih, kemudian yang di bawahnya sesuai kadar imannya. Hadis ini mengajarkan kita bahwa ujian bukan tanda benci, melainkan tanda cinta. Semakin tinggi imanmu, semakin besar ujianmu, tetapi semakin besar pula balasanmu. Maka jangan iri kepada orang yang tampak hidupnya tenang tanpa cobaan, karena bisa jadi mereka tidak mendapat pahala sabar yang engkau peroleh. Bisa jadi Allah menginginkanmu lebih dekat daripada mereka. Bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatmu lebih tinggi. Saudaraku, jangan lelah dalam sabar, karena sabar itu tidak ada batasnya. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala tanpa batas, saudaraku. Tidak ada angka, tidak ada hitungan, tidak ada ukuran. Itulah janji Allah. Tidakkah engkau ingin pahala itu? Tidakkah engkau rindu balasan tanpa batas itu? Maka bersabarlah, meski hatimu perih, meski tubuhmu letih, meski langkahmu berat. Bersabarlah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Saudaraku, mari kita berbicara tentang doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Sekalipun engkau merasa doa itu tidak terkabul, teruslah berdoa. Karena doa tidak pernah hilang. Doa hanya punya 3 jawaban. Pertama, Allah langsung kabulkan. Kedua, Allah simpan untuk saat yang lebih tepat. Ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik di akhirat. Tiga-tiganya adalah kebaikan. Maka mengapa engkau ragu untuk berdoa? Mengapa engkau malas untuk berdoa? Sedangkan doa adalah senjata terkuat seorang mukmin. Saudaraku, jangan pula lupa untuk bersyukur.
Seringkali kita sibuk menghitung luka tapi lupa menghitung nikmat, padahal nikmat Allah jauh lebih banyak daripada luka. Engkau masih bisa bernapas, itu nikmat. Engkau masih bisa melihat, itu nikmat. Engkau masih bisa mendengar, itu nikmat. Engkau masih punya iman, itu nikmat terbesar. Maka syukurilah nikmat itu, karena syukur akan menambah nikmat, sedangkan kufur akan mengurangi. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian." Maka bersyukurlah di setiap keadaan. Bersyukur ketika lapang, bersyukur ketika sempit, bersyukur ketika sehat, bersyukur ketika sakit, bersyukur ketika mendapat, bersyukur ketika kehilangan. Karena dalam setiap keadaan selalu ada alasan untuk bersyukur. Saudaraku, jangan biarkan masa lalu menghantui langkahmu. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jangan terlalu menyesali. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Karena masa lalu adalah guru, bukan penjara. Belajarlah dari masa lalu, tapi jangan terjebak di dalamnya. Gunakan masa lalu sebagai pijakan, bukan beban. Lihatlah ke depan, karena Allah selalu membuka pintu baru. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Selalu ada jalan untuk kembali. Allah Maha Pengampun, dan ampunannya lebih luas daripada dosamu. Maka jangan putus asa. Allah berfirman, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka apalagi yang engkau takutkan? Kembalilah padanya, niscaya engkau akan tenang." Saudaraku, akhir dari semua perjalanan ini adalah husnul khatimah. Itulah doa terbesar kita, agar hidup kita berakhir dalam keadaan baik, agar kita wafat dengan iman, agar kita meninggal dengan senyum, bukan tangisan, agar kita dipanggil Allah dengan lembut, bukan dengan murka. Maka siapkanlah dirimu untuk itu. Perbanyak amal syaleh, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak sabar. Karena husnul khatimah tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kebiasaan hidup yang baik. Maka biasakanlah hatimu untuk selalu mengingat Allah. Biasakanlah lidahmu untuk selalu menyebut namanya. Biasakanlah langkahmu untuk selalu di jalannya. Saudaraku, jika engkau hari ini sedang berada dalam ujian berat, jangan menyerah. Ingatlah ujian itu sementara. Ingatlah hadiah itu pasti. Ingatlah Allah bersamamu. Engkau tidak sendirian. Engkau tidak ditinggalkan. Engkau tidak dilupakan. Allah selalu di sisimu. Maka kuatkan hatimu, angkat kepalamu, dan melangkahlah dengan iman. Karena pada akhirnya semua luka akan sembuh. Semua air mata akan berganti senyum. Semua penderitaan akan berubah menjadi kebahagiaan. Saudaraku, percayalah, Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Allah lebih sayang daripada ibumu. Allah lebih tahu isi hatimu daripada dirimu sendiri. Maka serahkanlah semua padanya. Katakan dalam doamu, "Ya Allah, aku lemah, Engkau Maha Kuat. Ya Allah, aku bingung, Engkau Maha Tahu. Ya Allah, aku sedih, Engkau Maha Penghibur. Ya Allah, aku hamba-Mu, aku pasrah padamu." Dan setelah itu, tenangkanlah hatimu, karena setelah engkau menyerahkan semuanya pada Allah, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Tidak ada lagi yang perlu dirisaukan. Tidak ada lagi yang perlu ditangisi. Saudaraku, inilah pesan terakhir dalam perjalanan kita kali ini. Jangan berhenti berharap pada Allah. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti bersabar. Jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti berjalan di jalan iman. Karena ujian hanyalah sementara, tetapi hadiah Allah adalah selamanya. Dan ingatlah saudaraku, kelak di akhirat, ketika semua manusia dikumpulkan, ketika semua amal ditimbang, ketika semua air mata dihitung, engkau akan tersenyum. Karena engkau akan melihat semua sabarmu tidak sia-sia. Semua tangismu tidak sia-sia. Semua doamu tidak sia-sia. Allah akan membalas semuanya dengan hadiah yang tidak pernah engkau bayangkan. Surga, rahmat, dan cintanya. Itulah hadiah sejati. Itulah tujuan akhir. Itulah kemenangan yang hakiki. Maka berjalanlah dengan sabar, melangkahlah dengan doa, bertahanlah dengan iman, dan tersenyumlah dengan syukur. Karena engkau sedang berjalan menuju hadiah terindah dari Allah. Saudaraku, semoga apa yang kita renungkan bersama ini menjadi penguat hati, menjadi pengingat jiwa, dan menjadi penuntun langkah kita menuju ridha Allah. Ingatlah selalu, di balik setiap penderitaan ada hadiah dari Allah yang menunggumu.
Tinggal bagaimana engkau bersabar dan percaya pada janjinya. Jangan biarkan hatimu lemah, jangan biarkan semangatmu padam karena Allah selalu bersamamu dalam setiap langkah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberikan kekuatan dalam setiap ujian, dan mengumpulkan kita kelak dalam surganya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat dari pesan kebaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.